Selamat hari Minggu yang diberkati. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekelilingmu, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Hari ini saya kembali mau mengajak saudara untuk sama-sama melihat apa rancangan Tuhan. Rancangan yang begitu indah, begitu besar, begitu ajaib buat setiap saudara dan saya yang dipanggil. Supaya saudara dan saya mengetahui apa posisi keberadaan saudara dan saya di dalam Kristus. Di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap, dunia yang sudah jatuh. Saudara harus tahu posisi dan keberadaan saudara dalam Kristus. Kalau sampai saudara nggak tahu apa yang terjadi sama saudara. Apa yang terjadi? Saya mau saudara mengerti, apa yang kamu lakukan itu tergantung dari posisi atau keberadaan saudara. Dunia mempunyai pendapat, kalau saudara nggak sukses, saudara nggak berhasil, saudara tidak mencapai apa yang saudara impikan, itu semua karena saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan. Tetapi sesungguhnya, ini pendapat dunia, tetapi sesungguhnya bukan karena saudara nggak tahu tentang apa yang saudara lakukan. Tetapi sesungguhnya sebenarnya akarnya adalah, awalnya adalah karena saudara tidak tahu posisi atau keberadaan saudara. Karena saudara nggak tahu posisi keberadaan saudara, itu sebabnya saudara nggak tahu apa yang saudara akan lakukan. Saudara harus tahu hari ini posisi keberadaan saudara. Saudara diberkati? Itulah firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita. Betapa saudara dan saya bersyukur, Yesus begitu mengasihi saudara, begitu mengasihi saya. Yesus tahu segala sesuatunya tentang saudara. Sekalipun Dia tahu sisi buruk saudara, Dia tetap mengasihimu. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus adalah satu-satunya pribadi. Katakan bersama saya, satu-satunya pribadi. Di mana saudara bisa datang kepada Dia kapanpun dan dalam keadaan apapun. Yesus mengasihimu. Dia mengasihimu tidak bersyarat. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara tidak pernah minta kepada Bapa untuk memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk membersihkan saudara dari dosa saudara. Tidak pernah. Ini semua inisiatif dari Bapa di surga. Dan waktu Bapa mau memberikan anaknya, Dia tidak pernah minta izin sama saudara. Betul? Karena kalau Dia minta izin, saudara pasti menolak. Saudara pasti berkata, saya nggak butuh. Karena manusia pada umumnya sombong. Ini semua inisiatif Bapa di surga. Bapa memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini, menggantikan posisimu, mati di atas kayu salib, di saat saudara dan saya masih berdosa. Betapa Bapa sangat mengasihi saudara, betapa Bapa sangat mengasihi saya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Di sini saudara bisa melihat rancangan Tuhan buat saudara, buat saya. Setelah Dia mengasihimu, Dia berikan anaknya membersihkan kamu dari dosa saudara, menyelamatkan kamu, membenarkan kamu, dan hari ini kita melihat setelah kita diselamatkan, dibenarkan, Dia menjadikan saudara dan saya menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Di sini saudara menemukan rancangan Tuhan dalam hidupmu kembali. Apa itu? Allah menjadikan saudara dan saya imam dan raja. Katakan bersama saya imam dan raja. Bukan imam dan raja bagi dunia ini, tapi imam dan raja bagi Allah Bapanya. Ini posisi keberadaan saudara, keberadaan saya dalam Kristus Yesus. Siapa saudara?
Imam dan raja bagi siapa? Bagi Allah Bapaknya. Kamu adalah imam dan raja bagi Allah Bapaknya. Apa itu imam? Apa itu raja? Imam berbeda dengan nabi. Nabi, perhatikan baik-baik. Nabi adalah perwakilan dari Allah. Perwakilan dari Allah datang kepada umatnya untuk memberikan pesan dari Allah. Itu nabi. Sekali lagi saya ulangi. Nabi adalah perwakilan dari Allah, mewakili Allah, datang kepada umatnya untuk menyampaikan pesan dari Allah. Sedangkan imam, kebalikan dari nabi. Imam, perwakilan dari umatnya, mewakili umatnya, datang kepada Allah untuk memberikan persembahan. Mempersembahkan sesuatu. Paulus berkata, waktu saudara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apa yang kamu persembahkan adalah korban yang disukai. Yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi pelayanan seorang imam, mewakili umatnya, datang kepada Allah, mempersembahkan sesuatu. Pertanyaan saya, apa korban yang terbesar yang pernah dipersembahkan kepada Allah? Apa? Yesus. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, itu adalah korban yang terbesar yang pernah dipersembahkan kepada Allah. Anaknya yang paling dikasihi. Korban yang tidak bercacat, tidak bercelah. Jadi imam, pelayanannya adalah datang kepada Allah, mempersembahkan. Memberikan persembahan, memberikan kemuliaan, termasuk waktu saudara berkata, puji Tuhan, haleluya. Memberikan persembahan, kemuliaan kepada Tuhan. Sesungguhnya waktu saudara berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Saudara sedang mengaktifkan dirimu sebagai seorang imam. Amin. Saudara sedang mengaktifkan dirimu sebagai seorang imam. Dan saya mau kasih tahu sesuatu tentang imam. Imam, umurnya panjang. Sedikit yang bilang amin. Kamu imam, kamu raja, bagi Allah Bapaknya. Kalau saudara pelajari perjanjian lama, imam umurnya panjang. Kalau dia nggak ada masalah sama Tuhan, umurnya panjang. Dan dia hidupnya sehat. Dia orang yang sehat. Orang yang kuat. Amin. Statistik di Amerika mengatakan, orang yang rutin datang ke gereja. Ingat, rutin. Orang yang rutin datang ke gereja, datang duduk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, statistik mengatakan mereka mempunyai umur yang panjang. Sesuatu terjadi kepada orang-orang yang datang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati umur mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Termasuk hari ini kamu datang menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati umurmu. Amin. Jadi pelayanan imam, perhatikan baik-baik. Jadi pelayanan imam adalah datang kepada Tuhan, mewakili umatnya, datang kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kemuliaan. Ini pelayanan seorang imam. Ini juga yang hari ini saudara dan saya lakukan. Saudara dan saya imam bagi Allah, Bapa kita. Saudara bukan hanya imam, tapi saudara juga raja. Apa itu raja? Raja fungsinya hampir sama seperti nabi. Raja, dia perwakilan dari Allah, datang kepada bangsanya untuk membawa tugas dari Allah. Pengkhotbah pasal 8, ayat yang keempat. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Karena titah raja berkuasa. Titah raja berkuasa. Petunjuk raja begitu berkuasa. Apa yang raja katakan, itu yang harus dilakukan. Apa yang raja katakan, itu yang harus terjadi. Amin. Saudara dan saya adalah raja bagi Allah Bapa di surga. Kuasa dilepaskan. Kapan? Ketika saudara berkata. Waktu Allah menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Menurut pendapat saudara, bagaimana caranya Adam memelihara dan mengusahakan taman ini? Bagaimana caranya Adam mengatur binatang yang ada di taman itu? Dengan apa? Dengan tongkat. Binatang yang kecil mungkin bisa. Tapi binatang yang besar-besar, bagaimana caranya? Dengan perkataan. Waktu Adam berkata, semuanya tunduk
Kenapa? Karena waktu Allah menciptakan manusia, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan. Semuanya tunduk, tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan. Manusia kehilangan kuasa. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini. Kabar baiknya adalah Yesus datang ke dalam dunia ini membawa semua kemuliaan. Untuk apa? Untuk mengembalikan kemuliaan kepada manusia yang telah hilang. Dia adalah imam, dia adalah raja, dia datang ke dalam dunia ini dengan segala kemuliaannya sebagai imam dan raja. Untuk apa? Mengembalikan posisi itu kepada saudara, kepada saya. Amin. Dia kembalikan semuanya kepada saudara-saudara sebagai imam dan raja. Saudara bisa bayangin. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Kalau saudara melihat Yesus, dia datang ke dalam dunia ini sebagai imam dan raja. Kemuliaan sebagai imam dan raja. Waktu saudara melihat Yesus, saudara hanya melihat tidak lain tidak bukan hanya keindahannya. Di balik pikirannya, perkataannya, perbuatannya, semua tentang Yesus indah. Bahkan ketika dia menegur orang pun, saudara bisa melihat keindahan. Semuanya indah. Ada saatnya di mana Yohanes Pembaptis meragukan Yesus. Dia mengirim kedua muridnya datang kepada Yesus untuk bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau kami harus menantikan seorang yang lain? Apa jawab Yesus? Yesus berkata kepada kedua orang murid Yohanes, kasih tahu sama Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kasih tahu sama Yohanes, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dia tidak tegur dengan keras Yohanes. Kasih tahu sama Yohanes. Dia nggak percaya ya? Tidak. Kasih tahu sama Yohanes, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perkataan Yesus, pikiran Yesus, perbuatan Yesus, semuanya indah. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai imam dan raja. Dengan segala kemuliaannya, dia datang untuk mengembalikan kemuliaan itu, imam dan raja, kepada saudara, kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. 1 Petrus 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang yang telah menjadi umatnya. Tetapi sekarang kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Waktu saudara terima Yesus, lahir baru, saudara adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kamu adalah imamat yang rajani. Yesus kembalikan kemuliaan sebagai imam dan raja. Amin. Itu sebabnya saudara harus mengerti posisi saudara. Setelah kamu lahir baru, kamu menerima Yesus, kamu bukan hanya diselamatkan, dibenarkan, tapi dia kembalikan kemuliaan kepada saudara sebagai imam dan raja. Apa artinya imamat yang rajani? Artinya saudara bukan hanya imam, tetapi saudara juga raja. Imam dan raja. Dua jabatan sekaligus. Kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, pada umumnya tidak ada seorang pun yang memegang kedua jabatan ini, imam dan raja sekaligus. Tidak ada. Tuhan betul-betul memisahkan kedua jabatan ini. Kalau dia seorang imam, dia hanya seorang imam. Kalau dia seorang raja, dia hanya seorang raja. Tidak ada seorang pun pada umumnya yang memegang kedua jabatan ini sekaligus. Beberapa pengecualian. Yang pertama, Melkisedek. Betul? Melkisedek, dia adalah raja kebenaran, raja Shalem, raja damai sejahtera. Dan dia juga imam Allah yang maha tinggi.
Kenapa? Karena Melkisedek menggambarkan tentang Yesus. Kemudian satu orang lagi, Daud. Daud dia seorang raja, tapi waktu dia ingin membawa kembali tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom. Waktu dia bawa tabut ini, dia seorang raja, tapi dia memakai baju efod, baju seorang imam. Lebih daripada itu, tidak ada seorang pun lagi pada umumnya dalam perjanjian lama yang memegang kedua jabatan ini, imam dan raja sekaligus. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah ingin memproteksi kemuliaan anaknya yang akan datang ke dalam dunia ini menjadi imam dan raja. Tidak ada seorang pun. Saudara bisa ketemu cerita dalam perjanjian lama, ada seorang raja yang bernama Usia. Dia seorang raja. Pada suatu hari, dia ingin melakukan tugas keimaman. Dia masuk ke dalam bait Allah, dan dia ingin membakar korban ukupan. Imam besar yang bertugas saat itu, yang bernama Asaria, menegur Usia. Kamu nggak berhak, kamu nggak layak membakar ukupan. Hanya anak-anak keturunan Imam Harun yang dikuduskan, yang diurapi, yang berhak membakar ukupan. Tapi dia seorang raja, dia sombong, dia berpikir, gue raja, gue berkuasa, gue sanggup melakukan apapun. Nggak ada orang yang boleh melarang. Tapi apa yang terjadi? Langsung timbul kusta di dahinya. Langsung timbul kusta di dahinya. Dan Alkitab berkata, sampai masa tuanya dia menderita kusta. Ketika dia mati, dia menderita kusta. Sampai matinya, dia menderita kusta. Kenapa? Allah melakukan hal ini untuk memproteksi kemuliaan anaknya yang akan datang menjadi apa? Imam dan raja. Dan saya punya kabar baik, waktu kamu lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemuliaan ini dikembalikan kepada saudara. Saudara imam dan raja. Karena saudara lahir dari Yesus. Saudara bisa bayangin dalam perjanjian lama nggak ada. Hari ini jabatan itu imam raja dikembalikan sama saudara. Kamu imam, kamu raja. Bilang sama kiri kanan, kamu imam dan raja. Bagi Allah Bapa. Bukan bagi dunia ini, tapi bagi siapa? Bagi Allah Bapa. Kamulah imamat yang rajani. Apa tujuannya Tuhan kembalikan kemuliaan ini, imam dan raja kepada saudara? Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam dan raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu ada alasannya Tuhan kembalikan kemuliaan ini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Beberapa terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, that you may proclaim the excellencies of Him. Supaya kamu memberitakan kesempurnaan, kemuliaan Yesus yang adalah imam dan raja. Kok diam semuanya? Kamu dipanggil untuk memberitakan the excellencies of Him. Itu sebabnya Dia jadikan kamu imam dan raja. Supaya hidupmu mencerminkan kemuliaan Dia yang adalah imam dan raja. Jadi hidupmu apakah sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang adalah imam dan raja? Apakah hidupmu sudah mencerminkan sebagai imam dan raja? Apakah caramu berbicara, caramu berbisnis sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang adalah imam dan raja? Jadi perhatikan baik-baik, dimanapun saudara berada, di sekolah, di kampus, di mall, di gereja, di rumah, di lingkungan sosial, dimanapun. Waktu orang melihat saudara, orang melihat kamu berbeda. Ada sesuatu yang beda. Kenapa? Karena saudara imam dan raja. Bagi Allah Bapanya. Berbeda. To proclaim the excellencies of Him. Ini berbicara tentang moral Yesus sebagai imam dan raja. Bukan moral dunia. Moral dunia berkata, selama kamu nggak melakukan, it is okay. Tapi moral Yesus lebih dalam lagi. Amin. Ini bukan tampak luar. Karena semuanya berasal dari dalam. Saudara boleh pakai kaos oblong, celana jeans, kemudian sendal, tapi waktu saudara masuk ke dalam ruangan, orang tetap bisa melihat kamu berbeda. Ini beda ini orang. Kenapa? Karena kamu imam. Dan kamu raja. Saudara tidak akan pernah berkata kepada orang, saya akan melakukan sebisa saya. Tidak. Kamu akan melakukan lebih daripada orang yang lain minta.
Kamu akan melakukan lebih daripada orang lain minta. Kamu akan melakukan lebih daripada apa yang bosmu minta. Kamu akan melakukan lebih daripada apa yang leader kamu minta. Karena kamu tahu posisi keberadaan kamu. Imam, raja, bagi Allah Bapaknya. Amin. Kamu dipanggil, dikasih kemuliaan yang sama. Menjadi imam dan raja. Untuk apa? Mencerminkan that you may proclaim the excellencies of him sebagai imam dan raja. Sanggup? Ingat baik-baik, kamu hidup di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia bukan tentang tuntutan, tapi semuanya tentang apa? Supply. Apapun yang kamu butuhkan untuk bisa mencerminkan kemuliaan dia sebagai imam raja, disuplai. Sudah mau tahu rahasianya? Perhatikan baik-baik. Efesus pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadaan dengan panggilan itu. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Paulus menasihatkan saudara. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kamu dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Dulu kamu bukan umatnya, sekarang menjadi umatnya. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Ini panggilan saudara. Saudara adalah imam dan raja. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil sebagai imam dan raja. Berpadanan dengan panggilan itu. Kamu imam, kamu raja. Hidupmu harus berpadanan. Sesuai dengan panggilanmu. Sebagai apa? Imam dan raja. Kata dipanggil di sini, terjemahannya to walk worthy. Berjalan. Kamu dipanggil supaya kamu berjalan, berpadanan sesuai dengan panggilanmu. Kalau kamu dipanggil sebagai imam dan raja, hidupmu juga harus seperti imam dan raja. Mencerminkan that you may proclaim the excellencies of him sebagai imam dan raja. Bagaimana caranya? Dua pasal sebelumnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Kamu bukan hanya diselamatkan. Kamu dibenarkan oleh kebangkitan Yesus. Dan sekarang dia memberikan tempat kepada saudara, kepada saya. Bersama-sama di mana? Di surga. Di mana Yesus sekarang? Apa yang dia lakukan di sana? Duduk di sebelah kanan. Allah memberikan tempat kepada saudara-saudara dan saya. Sekarang saudara dan saya sedang duduk di sebelah kanan Allah. Kamu duduk. Apa itu duduk? Rest. Rest di dalam Kristus. Rest di dalam pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Percaya semua yang sudah dia selesaikan buat saudara. Duduk. Perhatikan baik-baik. Seberapa baik kamu berjalan. To walk worthy. Sebagai imam dan raja. Seberapa baik kamu berjalan. Seberapa baik kamu bisa proclaim the excellencies of him. Ditentukan dari seberapa baik kamu duduk. Amin. Seberapa baik kamu rest. Percaya semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Itu yang menentukan kamu seberapa baik kamu berjalan. Berpadanan dengan panggilan. Disuplai semuanya. Jadi apa yang kamu harus lakukan supaya saya bisa berjalan berpadanan dengan panggilan saya? Duduk. Duduk. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Lihat Yesus dalam firman-Nya. Percaya, rest sama pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Saya bukan lagi orang berdosa. Saya orang yang dibenarkan. Hari ini saya duduk bersama-sama dengan Kristus di surga. Sebagaimana keadaan dia. As he is, so are we in this world. Dia sehat, saya sehat. Ayat ini begitu powerful. Jangan hanya pakai sebagai dia sehat, saya sehat. Dia diberkati. Ini termasuk untuk kebiasaan burukmu.
Ini akan membebaskan kamu. Kalau hari ini saudara masih terikat, masih kecanduan rokok, di surga, Yesus tidak merokok. Demikian saya di bumi ini, tidak merokok. Amin. Selalu lihat Yesus. Duduk, tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Kamu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan yang adalah Roh Kudus. Amin. Waktu kamu melihat Yesus, maka Roh Kudus akan membawa kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sehingga pada akhirnya kamu menjadi sama seperti Yesus. Terus lihat Yesus, maka Roh Kudus akan mengarahkan saudara tentang apa yang harus kamu lakukan. Menjadi imam, menjadi raja. Seberapa baik kamu duduk, akan menentukan seberapa baik kamu berjalan. Amin. Itu sebabnya hari ini kamu harus mengerti posisimu. Kamu imam. Kamu raja. Hidupmu dipanggil untuk proclaim His excellencies of Him sebagai imam dan raja. Amin. Itu sebabnya bagaimana caranya? Duduk. Rest. Terus melihat Yesus. Maka kamu diberikan kekuatan untuk berjalan. To walk worthy. To proclaim the excellencies of Him. Orang dunia melihat loh. Orang dunia tahu. Orang dunia melihat saudara. Jangan saudara berpikir bahwa orang dunia nggak melihat. Orang dunia nggak baca Alkitab. Orang dunia baca saudara. Saudara surat Kristus. Orang dunia melihat saudara. Kalau saudara nggak percaya, saya tunjukin sama saudara. Orang dunia melihat saudara. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudarakulah, itu anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Di sini diceritakan ada dua raja yang jahat. Namanya Seba dan Salmuna. Mereka membunuh orang-orang di Tabor. Gideon berhasil menangkap mereka dan Gideon bertanya, di mana orang-orang yang telah kamu bunuh? Dan kedua raja ini berkata, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Dan Gideon berkata, itu saudara gua. Mereka membunuh saudara-saudaranya Gideon. Dan dari mulut orang dunia, ini dari mulut orang dunia, perkataan ini keluar dari mulut mereka. Orang-orang yang saya bunuh adalah orang-orang yang memiliki sikap masing-masing seperti anak raja. Dari mulut orang dunia, ketika dia melihat saudara-saudara Gideon, dia melihat ini anak-anak raja. Orang dunia melihat saudara. Kamu imam. Kamu raja. Mereka melihat. Kamu dipanggil. Untuk apa? Mencerminkan. Proklaim. Supaya pada akhirnya orang bisa mengenal siapa Yesus. Imam dan raja yang sesungguhnya. Kamu dipanggil. Inilah hidupmu. Harus mencerminkan sebagai seorang imam. Ingat baik-baik. Apa pelayanan imam? Memberikan kemuliaan. Selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap, yang sudah jatuh, sesuatu yang buruk terjadi, kamu dipanggil sebagai seorang imam. Untuk apa? Untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Situasi apapun yang kamu sedang hadapi, di tengah-tengah orang, ketika orang dunia mengutuk, ketika ada orang-orang dunia bersungut-sungut, tapi kamu berbeda. Situasi apapun yang kamu hadapi, sekalipun tidak baik, dari mulutmu tetap keluar, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Kamu sedang mengaktifkan dirimu, sedang memproklaim, mencerminkan kepada dunia ini. Kamu imam bagi Allah Bapaknya. Amin. Simple. Kenapa kamu berkata Tuhan baik? Karena ingat baik-baik. Yang menentukan kamu bisa to walk worthy sebagai imam dan raja adalah seberapa baik kamu duduk. Kamu lihat firman Tuhan, kamu lihat pekerjaan yang sudah diselesaikan. Karena kamu tahu, kamu rest karena pekerjaan yang sudah diselesaikan. Itu sebabnya kamu bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya. Kenapa? Sekalipun situasi yang saya hadapi tidak baik, tapi saya tahu endingnya pasti kebaikan.
Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Itu yang namanya imam. Situasi apapun yang kamu hadapi hari ini, jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia mengutuk, dunia komplain, dunia bersungut-sungut, tapi kamu berkata, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Ketika anak-anakmu mengalami kegagalan, kasih tahu sama dia, puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Ada teman saudara datang hari ini, gue gak dapat proyek, Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Orang gue gagal, enggak. Tuhan baik, dia tahu sesuatu, lu gak tahu, dia tahu sesuatu. Kenapa lu gak dikasih proyek ini? Karena dia tahu sesuatu di depan. Proyek ini bisa menguntungkan, atau bisa membuat kamu buntung. Itu sebabnya dia tidak kasih kamu. Tuhan baik. Tuhan baik. Jadilah imam bagi Allah Bapanya di bumi ini. Senantiasa memberikan kemuliaan. Apapun situasinya, kasih kemuliaan. Karena kita tahu bahwa semuanya baik. Amin. Dan kamu bukan hanya imam, kamu raja. Perkataanmu berkuasa. Sama seperti Adam, perkataannya berkuasa, semua tunduk. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dengan segala kemuliaan sebagai raja, dia kembalikan. Supaya dunia melihat, mencerminkan titah raja berkuasa. Artinya apa? Apa yang kamu katakan itu berkuasa. Jaga perkataanmu. Kalau kamu tahu perkataanmu berkuasa sebagai seorang raja, jaga perkataan. Jangan ada perkataan buruk yang keluar dari mulutmu. Siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, dia harus menjaga mulutnya terhadap yang jahat. Jaga mulutmu, jangan sampai keluar yang jahat. Kenapa? Karena perkataanmu terlalu berkuasa. Saya mau kasih tahu, perkataanmu terlalu berkuasa. Karena kemuliaan itu sudah diberikan, dikembalikan kepada saudara. Kemuliaan sebagai seorang raja. Titah raja berkuasa. Amin. Dia sudah kembalikan. Jaga perkataan yang keluar dari mulutmu. Waktu sesuatu yang buruk mau terjadi, jangan nambah-nambahin. Jangan makin diperburuk. Tapi gagalkan. Kamu punya kuasa. Perkataanmu terlalu berkuasa. Tuhan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Terjemahannya versi NLT. I will tell you the truth. I will tell you the truth. Aku kasih tahu kamu yang sebenar-sebenarnya. I will tell you the truth. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. Apa yang kamu larang terjadi di dunia ini, dari surga, aku larang. Whatever you permit on earth, apapun yang kamu izinkan terjadi di dunia ini, dari surga, will be permitted in heaven. Apapun yang kamu izinkan terjadi di bumi ini, dari surga, aku izinkan. Betapa kuasa yang luar biasa yang kamu miliki hari ini. Jadi kalau saudara mau mendengar ada sesuatu yang buruk terjadi, kalau kamu diam, kamu izinin. Akhir-akhir ini begitu banyak berita-berita yang tidak baik. Pulau Jawa akan dilanda megatrust 8 skala Richter. Semuanya siap-siap mitigasi. Siapin tas ransel, bawa baterai, bawa ini, bawa segala macam. Kalau saudara ikut-ikutan, siapin tas, bawain. Artinya kamu mengizinkan. Kamu menantikan. Tapi sebagai raja, perkataanmu terlalu berkuasa. Kalau kamu mendengar sesuatu yang tidak baik, aku tidak pernah izinkan terjadi megatrust di Jawa. Kalau aku nggak izinin, sorga juga tidak akan izinkan. Ayat berikutnya berkata begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, Tuhan tambahin, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Apapun yang kamu minta, akan dikabulkan Bapa di surga. Wah, kenapa? Karena kamu adalah imam, raja bagi Allah, Bapanya. 2-3 raja berkumpul, 2-3 raja imam berkumpul. Ini lebih daripada 2-3 raja imam berkumpul. Betapa kuasa yang kamu miliki. Jadi mulai hari ini, pastikan kamu adalah imam, kamu adalah
raja. Sebagai imam, selalu berikan kemuliaan. Sebagai imam, selalu berikan kemuliaan. Situasinya apapun. Orang dunia mengutuk, orang dunia mengumpat, orang dunia bersungut-sungut. Tapi waktu orang dunia melihat yang keluar dari mulutmu ketika menghadapi situasi yang buruk, hanya praise. Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Orang dunia melihat, ini orang berbeda ini. Beda ini. Amin. Ketika orang dunia ketakutan, melihat sesuatu yang buruk, tapi kamu berkata dengan kuasa yang kau miliki sebagai seorang raja, aku tidak pernah izinkan terjadi. Aku tidak pernah izinkan terjadi. Amin. Apa yang terjadi? Perkataanmu terlalu berkuasa. Tita raja berkuasa. Waktu orang dunia melihat, ini beda ini. Itulah kenapa dia datang membawa kemuliaan sebagai imam dan raja untuk mengembalikan, memanggil kamu. Dia bukan hanya menyelamatkan kamu, membersihkan kamu, membenarkan kamu. Tapi dia mengembalikan semuanya, kemuliaan, imam dan raja. Kamu imam, kamu raja hari ini. Kamu harus tahu. Amin. Kalau kamu tahu posisi keberadaan kamu tahu apa yang kamu katakan, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Untuk apa? That you may proclaim the excellencies of him sebagai imam dan raja. Lakukan tugasmu sebagai imam dan raja. Selalu ada pujian, selalu ada kemuliaan, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Pujian, kemuliaan, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Amin. Dan perkataanmu yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang baik. Karena ingat, dunia ini, dunia yang sudah jatuh. Semakin lama semakin gelap. Setiap hari kita melihat berita-berita sesuatu yang tidak baik. Jangan diam. Kalau kamu diam, sama dengan kamu mengizinkan terjadi. Kamu izinin, jangan salahin Tuhan. Kamu izinin, Tuhan izinkan. Kenapa sorga izinin? Karena kamu izinin. Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu ikat, whatever you forbid on earth, dari surga, saya juga larang. Aktifkan dirimu sebagai seorang imam, dan aktifkan dirimu sebagai seorang raja. Pastikan perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang baik. Saya mau kasih tahu, perkataanmu terlalu berkuasa. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Kamu dipanggil sebagai imam dan raja, that you may proclaim the excellencies of him. Imam dan raja. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu imam, kamu raja. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Rancangan yang indah, besar, ajaib, amaze, yang luar biasa, amazing, atas setiap kami yang Engkau panggil. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, bukan hanya membenarkan kami, tapi Engkau menjadikan kami imam dan raja. Engkau datang dengan segala kemuliaan, imam dan raja. Tidak ada satupun dalam perjanjian lama pada umumnya memegang kedua jabatan ini. Imam dan raja. Supaya Allah memproteksi kemuliaanmu yang datang ke dalam dunia sebagai imam dan raja. Untuk mengembalikan imam dan raja kepada setiap kami yang dipanggil. Hari ini karena kami lahir daripada Engkau. Hari ini kami menjadi imam, kami menjadi raja. Untuk tujuan memberitakan, to proclaim the excellencies of him yang datang sebagai imam dan raja. Itu sebabnya biarlah hari ini hidup kami mencerminkan the excellencies of Jesus sebagai imam dan raja. Sebagai imam, biarlah di tengah-tengah dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Dunia yang sudah jatuh, di mana orang terus mengeluh, orang komplain, orang bersungut-sungut. Tapi biarlah hari ini, dari mulut kami, hanya keluar pujian, pengagungan, kemuliaan kepada Allah Bapa. Karena kami semua adalah imam. Biarlah kami terus berkata, puji Tuhan, haleluya, Engkau baik Tuhan. Karena kami tahu, kami bisa berjalan, berpadanan, sesuai dengan panggilan kami sebagai seorang imam. Ditentukan dari seberapa baik kami duduk, kami rest
atas pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Karena kami tahu semua pekerjaan yang Engkau sudah selesaikan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya situasi buruk apapun yang kami hadapi, mulut kami tetap bisa memuji Tuhan. Kami bisa mencerminkan kemuliaan-Mu sebagai seorang imam. Kami bukan hanya imam, tapi kami raja. Kita raja berkuasa. Tuhan kembalikan kuasa itu sebagai seorang raja, di mana perkataan kami terlalu berkuasa. Itu sebabnya firman-Mu berkata, barang siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, dia harus menjaga perkataannya. Karena kami adalah raja bagi Allah Bapa, di mana titah raja begitu berkuasa. Dan Kau berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu larang terjadi, aku larang dari surga. Apa yang kamu izinkan terjadi, kamu lepas, kamu biarkan, dari surga juga aku lepas, aku biarkan. Kami adalah raja bagi Allah Bapa, kami berkuasa. Dan kuasa itu sudah dikembalikan kepada kami. Dunia semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini. Orang ketakutan, orang tidak berkuasa apapun, seolah-olah orang membiarkan semuanya itu terjadi. Tapi hari ini kami mengerti posisi kami. Saya raja, saya berkuasa. Saya terlalu berkuasa. Itu sebabnya apapun yang buruk yang akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai raja yang titahnya berkuasa, kami tidak pernah izinkan terjadi. Kami tidak pernah izinkan terjadi megatrust 8 skala Richter di Pulau Jawa ini. Kami tidak pernah izinkan terjadi wabah penyakit apapun. Kalau kami tidak pernah izinkan, sorga juga tidak pernah izinkan. Dan biarlah semua orang melihat anak-anak-Mu di sini, mereka berbeda. Orang dunia bersungut-sungut, mereka memuji Tuhan. Orang dunia ketakutan, tapi mereka melarang semua yang buruk terjadi atas dunia ini. Dan biarlah orang dunia melihat, dan pada akhirnya orang dunia bisa mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin.